Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video dari saya. Perkenalkan, nama saya Tutik Lestari. Saya guru mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 SMP Negeri 2 Balikpapan. Nah, di semester ganjil ini untuk materi prakarya yang pertama adalah mengenai tentang kerajinan. Nanti saya akan menjelaskan materi tentang kerajinan serat. Untuk materi kerajinan serat akan saya bagi menjadi beberapa part. Nah, untuk part yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian serat, kemudian jenis dan karakteristik serat. Oke, silakan disimak penjelasan dari saya. Untuk yang pertama, pengertian serat alam. Nah, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, tetapi menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah yang panjang. Jenis dan karakteristik bahan serat dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama serat dari tumbuhan, kemudian yang kedua adalah serat dari hewan. Serat tumbuhan ini adalah berasal dari tumbuhan, ya, dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam, karena serat dari tumbuhan juga harus memiliki dan harus memenuhi persyaratan seperti kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, kemudian permukaannya yang halus atau berstruktur sesuai dengan persyaratan produk yang akan kita buat. Nah, berikutnya serat dari hewan. Serat dari hewan ini banyak sekali digunakan oleh negara-negara di Eropa. Contohnya pemanfaatannya yaitu seperti bulu, ya. Nah, di sini bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya adalah stapel dan filamen. Nanti akan saya jelaskan apa itu stapel dan apa itu filamen. Next, adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, serat dari biji. Nah, serat dari biji, contohnya di sini ada serat biji kapas dan juga serat biji kapuk. Memang dulu serat biji kapas, serat biji kapuk ini banyak sekali digunakan untuk beberapa produk tekstil. Hanya saja semakin lama perkembangan zaman, untuk serat biji kapas itu lebih banyak digunakan oleh orang untuk penggunaan bahan kosmetik dibandingkan dengan produk tekstil. Yang kedua, serat dari batang. Contohnya serat batang yaitu serat batang anggrek, serat batang melinjo, kemudian ada serat batang mahkota dewa, ada juga serat batang beringin, dan masihlah banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, serat dari daun. Nah, serat dari daun ini tidak banyak yang bisa digunakan, ya. Namun masih beberapa orang masih menggunakan serat daun ini untuk beberapa produk tekstil. Contohnya ada serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri. Nah, biasanya daun pandan berduri ini beda dengan daun pandan biasa, ya. Dia ukurannya lebih panjang dan lebih besar. Kemudian daun enceng gondok, di sini udah mulai langka, ya, untuk daun enceng gondok. Kemudian ada daun abaka, ada daun sisal, dan juga daun henequin. Yang keempat, ada serat berasal dari buah. Nih, kalian mungkin sudah tahu, ya, contoh serat yang berasal dari buah yaitu seperti serat buah kelapa. Sering banget kita jumpain, ya. Next, adapun serat yang berasal dari hewan dapat diklasifikasikan menjadi 2. Sorry, ya, ini bukan 4 tapi 2. Nah, sebagai berikut nih. Yang pertama, serat dari stapel.
Nah, mungkin kita nggak familiar apa itu stapel, cuman kita harus tahu stapel itu merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Nah, contohnya bulu dari domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan juga vicuna. Kemudian yang kedua, serat dari filamen. Nah, filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang, kemudian menjadi kain. Ya, mungkin kita kenal sekarang adalah kain sutra. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Jangan lupa selanjutnya kalian bisa mengerjakan lembar kerja siswa di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.